Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Ardiansyah dengan NIM 8040190070, kelas 04 PSP Keamanan Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang 10 kejahatan yang pernah terjadi dalam keamanan sistem informasi di Indonesia. Yang pertama, satu, penggelapan uang bank. Pada tahun 1982 telah terjadi penggelapan uang bank melalui komputer yang dilakukan oleh 2 orang mahasiswa. Mereka membobol uang di sebuah bank swasta di Jakarta senilai Rp372.100.000. Modus kejahatan ini adalah murni kriminal. Kejahatan sejenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarannya saja. Penyelesaiannya sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, maka mereka diancam dengan pasal 362 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp900 juta. Yang kedua ada carding. Carding merupakan kejahatan dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Mereka bisa bertransaksi dengan menggunakan nomor kartu kredit yang mereka dapatkan dari beberapa situs. Modus kejahatan ini adalah pencurian, karena para pelaku memakai kartu kredit orang lain untuk mencari barang yang mereka inginkan di situs lelang barang. Penyelesaiannya dengan undang-undang yang ada di Indonesia, maka mereka diancam dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 363 tentang pencurian, dan pasal 263 tentang pemalsuan identitas. Yang ketiga, penyerangan terhadap jaringan internet KPU. Motif kejahatan ini termasuk dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini murni kejahatan dikarenakan para penyerang dengan sengaja untuk melakukan pengacauan pada tampilan halaman tabulasi nasional hasil dari pemilu. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime, menyerang pemerintah atau against government, atau bisa juga cybercrime menyerang hak milik atau against property. Penyelesaiannya yaitu dengan kriptografi, dengan internet firewall, dengan menutup servis yang tidak digunakan, adanya sistem pemantauan serangan, dengan melakukan backup secara rutin, dengan adanya pemantauan integritas sistem, dengan perlu adanya cyber law, dengan perlunya dukungan lembaga khusus. Yang keempat, penipuan perjanjian jual beli online. Kasus yang terjadi di Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020, di mana dalam kronologis kasusnya korban F dan pelaku NBH telah melakukan kesepakatan lewat media online untuk transaksi jual beli masker Sensi yang telah diunggah pelaku lewat aplikasi media sosial Facebook. Singkat cerita, korban dan pelaku sepakat mengenai harga yaitu Rp170.000 per box dengan memesan masker sebanyak 15 box dengan total harga Rp2.550.000. Akan tetapi setelah korban mengirimkan uang kepada si pelaku dengan lunas sesuai dengan harga barang yang dipesan, pada saat uang sampai di tangan pelaku pun membuat paket berupa satu kotak berisi buku tulis dan handuk bayi bekas. Dengan tampil rapi, tidak berselang beberapa menit kemudian pelaku memblokir WhatsApp dan Facebook korban. Penyelesaiannya, korban mengalami kerugian dan melaporkan kejadian ini ke Polres Kabupaten Baru. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah berhasil mengungkap kasus penipuan perjanjian jual beli online dengan barang bukti yang diamankan satu buah handphone merek Oppo warna gold, satu handphone dan dus dengan tampil rapi, buku serta selimut bayi bekas dan uang sebanyak Rp450.000. Yang kelima, penghinaan terhadap Kapolda Gorontalo melalui pesan singkat SMS. Kasus tersebut berawal ketika grup Benoa batal konser di Provinsi Gorontalo, yang kemudian salah seorang fansnya melampiaskan kekesalan dengan mengirim kata-kata makian melalui pesan singkat SMS kepada Kapolda Gorontalo, Dr. Andes Budi Waseso. Penyelesaiannya sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, maka diancam pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang keenam, kejahatan kartu kredit lewat transaksi online di Yogyakarta. Polda DI Yogyakarta menangkap 5 karder dan mengamankan barang bukti bernilai puluhan juta yang didapat dari merchant luar negeri. Modus kejahatan ini adalah penyalahgunaan kartu kredit oleh orang yang tidak berhak. Motif kegiatan dari kasus ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan si penyerang dengan sengaja menggunakan kartu kredit milik orang lain. Kasus cybercrime ini merupakan jenis carding. Penyelesaiannya perlu adanya cyber law, perlunya dukungan lembaga khusus, penggunaan skripsi untuk meningkatkan keamanan.
Yang ketujuh, pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Kasus yang pernah diangkat oleh pengguna akun pencurian yang dilakukan oleh dua warnet di Kota Bandung. Pencurian akun ini berbeda dengan pencurian secara fisik karena pencurian dilakukan cukup dengan menangkap user ID dan password saja. Tujuan dari pencurian itu hanya untuk mencuri informasi saja. Kasus ini banyak terjadi di ISP atau Internet Service Provider. Penyelesaiannya penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan, penggunaan Verywell, pentingnya CyberLaw, melakukan pengamanan sistem melalui jaringan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet, dan pengamanan web server. Yang ke-8, cyber stalking di Indonesia bernama Afriani. Cyber stalking dilakukan dengan cara yang sama seperti tindakan stalking tradisional. Namun bedanya tindakan ini dilakukan di lingkungan virtual. Tindakan ini dapat mencakup tuduhan palsu, memposting pernyataan yang menghina, memantau aktivitas online atau lokasi fisik seseorang, memberikan ancaman pencurian identitas, serta manipulasi data dengan mengirimkan virus ke perangkat korban. Bermula dari adanya kejadian Afriani yang menabrak 9 pejalan kaki tersebut, maka semua netizen di Indonesia media sosial berkomentar. Akan tetapi, komentar ditujukan juga sangat rasis dan cenderung lebih dekat kepada bulian serta hinaan, sehingga secara psikologis Apriliani dan keluarga menerima dampak tersebut dengan sangat berat. Bahkan dikabarkan bahwa Apriliani beserta semua keluarganya sangat terpukul dan enggan keluar rumah dan menutup diri dari kehidupan sosial seperti semula. Hal ini cukup wajar terjadi sebab beberapa komentar ancaman dan netizen ini sangat keras membuat ketakutan. Beberapa komentar bahkan memiliki nada yang cukup sensitif seperti hendak akan membunuh Apriliani. Penyelesaiannya memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama para pelaku cyber stalking, meningkatkan keamanan online, menjaga jejak digital, menyiapkan payung hukum. Yang ke-9, serangan DDoS terhadap situs DPR RI. Website resmi DPR RI, dpr.go.id, pada 8 Oktober 2020 lalu sempat error dan tidak bisa diakses. Situs menampilkan halaman putih dengan pesan "An error occurred while processing your request". Setelah ditelusuri, serangan tersebut dikategorikan sebagai DDoS atau Distribute Denial of Service Attack, yaitu yang tindakan membanjiri lalu lintas pada suatu server atau sistem secara terus-menerus sehingga server tidak mampu mengatur traffic dan down. Ternyata metode ini dimanfaatkan hacker untuk memasuki website dan melangsungkan device. Penyelesaiannya melakukan identifikasi serangan, mempertahankan parameter network, menghubungi hosting provider atau ISP, menghubungi spesialis DDoS. Yang terakhir, serangan device website Sekretariat Kabinet RI. Website milik Sekretariat Kabinet RI yakni setkap.go.id terkena serangan device. Device website ini memungkinkan hacker mengubah tampilan situs target sasarannya. Diduga peretasan ini dilakukan untuk keuntungan ekonomi, yakni menjual script backdoor dari website korbannya kepada pihak yang menginginkannya. Awalnya situs setkap.go.id diretas sehingga tidak bisa diakses tampilan website, kemudian berubah menjadi hitam dengan foto demonstran membawa bendera merah putih dengan tulisan "Padang Black Hat 2 Unknown Illusion Team Founded by the Ludwig Fact". Menurut penyelidikan polisi, peretasan ini terjadi akibat kelemahan sistem keamanan dan kelengahan operator. Penyelesaiannya mengunci website, melakukan pengecekan website, bersihkan website dari file dan kode yang buruk, update semua kredensial login sistem admin. Baiklah, sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.